Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Santika Oktavia dengan nomor BP 1910511004. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai broker dalam pilkada, kajian terhadap kemenangan Fadli Amran dan Asrul dalam pilkada Kota Padang Panjang pada table of content yang akan dibahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kerangka teori, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Geliat gelombang demokrasi yang terjadi di Indonesia masih menarik untuk diteliti. Banyak penelitian-penelitian terdahulu yang sudah menjelaskan bagaimana demokrasi di Indonesia dalam berbagai kasus, serta menjelaskan apa itu demokrasi dan pemahaman demokrasi yang diberikan secara substansional, yakni pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam lingkup yang lebih terfokus. Ciri yang paling mendasar dari negara yang menggunakan sistem demokrasi adalah dengan adanya keberadaan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum ini, adanya pihak-pihak yang terlibat aktif dalam kemenangan calon atau yang disebut dengan patron. Dalam kajian politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai oleh patron untuk mengintervensi kliennya. Sedangkan politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap. Arti suap dalam kasus besar bangsa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang juga dapat diartikan juga sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Menariknya, studi yang dilakukan oleh Aspinall adalah meneliti bagaimana broker mulai berkembang di Indonesia. Selain itu, Aspinall juga menjelaskan bagaimana broker bermain dan bisa berkhianat kapan saja, dan hal itu juga terjadi di Kota Padang Panjang. Selanjutnya adalah kerangka teori. Ada 3 pembahasan dalam kerangka teori, yaitu penelitian terdahulu, pembagian broker politik, dan kekuatan broker. Yang pertama, itu ada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham dan Ahmad Umum M. Rice dalam jurnal Development Agency Ministry of Home yang berjudul Broker Politik dan Mafia Anggaran dalam Parlemen di Indonesia. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ilham dan kawan-kawannya, itu menjelaskan sebuah broker dari sudut sisi pandang yang baru. Dalam jurnal tersebut menggambarkan bagaimana broker tidak hanya berbicara dalam lingkup pemilihan umum saja, namun juga berada di dalam ranah pemerintahan. Broker yang digambarkan dalam jurnal ini adalah broker-broker yang mengejar anggaran-anggaran yang ada di dalam parlemen, yang dapat menguntungkan para broker atau pialang tersebut. Selain itu, para mafia anggaran juga bekerja sama dengan broker dalam hal meraih keuntungan. Selanjutnya adalah pembagian broker. Yang pertama, broker aktivis, yaitu broker yang mendukung kandidat berdasarkan politik, etnis, agama, atau komitmen lainnya. Broker dalam kategori ini melihatkan bahwa mereka sebagai broker menggunakan apa yang mereka miliki dan dapat mempengaruhi orang lain. Yang kedua, itu broker klientalis. Ketiga adalah broker oportunis. Yang ketiga itu kekuatan broker. Ada 6 kekuatan broker, yaitu broker tahu pemilih mereka. Yang kedua, memiliki jaringan loyal termasuk pemilik swing. Yang ketiga, broker tidak melakukan tindakan pemerasan. Yang keempat, broker ingin memenangkan pemilihan. Yang kelima, pemimpin mencoba memantau pialang dan pialang mengancam keluar untuk menghindari disiplin. Yang keenam, broker melakukan distribusi kepada pemilih. Nah, yang ketiga itu masuk ke dalam pembahasan. Ada 3 subtopik yang akan dibahas, yaitu kelompok broker dalam memenangkan Fadli Amran Asrul, yang kedua keterlibatan broker, dan yang ketiga adalah kekuatan broker. Yang pertama itu kelompok broker dalam memenangkan Fadli Amran Asrul. Broker dapat diartikan sebagai perantara atau orang ketiga yang menjembatani antara kandidat atau calon dengan konstituen atau masyarakat. Broker politik tidak akan terlepas dari hubungan antara patron dan klien atau disebut dengan patronase. Mereka saling terkait dan saling membutuhkan, di mana brokerlah yang akan menjadi perantara antara mereka berdua, sesuai yang dikatakan oleh Burhanuddin Murtadi, bahwa sebagian besar kandidat itu mengandalkan jaringan informal perantara atau broker atau tim sukses untuk menjangkau pemilih. Pemilihan wali kota Padang Panjang pada tahun 2018 itu tidak luput dari pengaruh dan peran broker politik. Campur tangan broker politik menjadi sebuah warna dalam kontestasi sekali dalam 5 tahun tersebut. 4 calon yang mengikuti pemilihan wali kota Padang Panjang adalah orang yang terpilih dan mampu bersaing untuk merebut kursi wali kota dan wakil wali kota. Aspinall membagi broker tersebut ke dalam 3 bagian, yaitu kelompok oportunis, kelompok aktivis, dan kelompok klientalis. Yang pertama, kelompok oportunis dalam memenangkan Fadli Amran Asrul.
Broker oportunis yang mencari keuntungan materi jangka pendek selama kampanye, biasanya broker ini hanya bekerja pada saat kampanye, dan pasca dari itu mereka tidak akan ikut campur lagi apa yang dilakukan oleh pengguna jasa mereka. Adanya peran dari koordinator kecamatan untuk mencari broker akar rumput yang nantinya akan digaji oleh Fatli dan Asrul, koordinator kecamatan inilah yang memiliki peran broker. Mereka mempunyai resource, yakni masa yang mereka gunakan sebagai mesin kampanye kepada masyarakat. Jika ditotalkan secara keseluruhan, maka timnya itu berjumlah lebih kurang sebanyak 553 orang yang terdaftar secara resmi dan memiliki data lengkap yang dipegang oleh tim Fatli Asrul. Koordinator kecamatan itulah yang menjadi broker sebenarnya. Mereka mampu mencarikan masa untuk Fatli dan Asrul untuk menjadi broker akar rumput yang agar bisa menjangkau pemilih di tingkat terendah dan cukup besar bagi tim Fatli dan Asrul. Yang kedua, kelompok aktivis dalam memenangkan Fadli Amran Asrul. Broker aktivis ini lebih cenderung setia dan dapat dipercaya karena adanya faktor hubungan dengan kandidat, seperti hubungan agama, etnis, kedaerahan, atau kekeluargaan, dan lain sebagainya. Broker ini juga tidak menjual apa yang bukan ada pada dirinya, tapi mereka cenderung mempengaruhi orang lain dengan apa yang mereka miliki, seperti pengaruh di tangan masyarakat dan lain sebagainya. Tim pemenangan Fadli Amran dan Asrul itu dibentuk dengan melibatkan berbagai aktor dan menempatkan broker sebagai penghubung beliau dengan masyarakat dalam meraih suara. Tidak hanya broker yang bekerja sebagai relawan saja, baik itu relawan partai ataupun non-partai, namun beliau juga memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, baik itu tokoh pemuda dan juga tokoh adat. Tokoh adat yang mendukung beliau adalah bentuk dukungan secara ikatan yang kuat tanpa mesti beliau gaji seperti relawan lainnya. Yang ketiga adalah kelompok klientalis dalam memenangkan Fadli Amran Asrul, yang di mana kelompok klientalis ini menginginkan hubungan jangka panjang dengan kandidat atau dengan broker yang lebih senior dengan tujuan menerima hadiah di masa depan. Broker dalam kategori ini biasanya akan lebih loyal kepada atasannya karena ada hal yang diharapkan oleh broker tersebut dalam masa jangka panjang. Dengan kata lain, harapan jangka panjang yang diinginkan oleh broker tersebut menjadi tujuan serta ciri utama dari broker klientalis tersebut. Di dalam lingkup tim Fadli tidak terdapat broker yang bekerja demi iming-iming sesuatu. Mereka bekerja sesuai dengan komitmen yang ada dengan apa yang mereka terima setelah bekerja. Dengan demikian bisa dilihat bahwa broker kategori klientalis tidak dapat ditemukan di dalam tim Fadli Amran Asrul. Yang kedua, pembahasannya adalah tentang keterlibatan broker dalam memenangkan Fadli Amran Asrul. Ada dua komponen broker yang bekerja secara aktif, yaitu broker oportunis dan broker aktivis. Di dalam broker oportunis ada broker oportunis non-partai dan oportunis partai. Yang pertama itu keterlibatan broker oportunis non-partai. Keterlibatan broker politik adalah peran yang sangat sentral bagi Fadli Amran. Mereka bekerja dan terlibat sebagai orang yang membantu secara masif agar Fadli Amran dapat dikenal dan bisa bersaing untuk menjadi wali kota Padang Panjang. Dengan struktur yang jelas serta tupoksi kerja masing-masing yang sudah ditentukan, maka akan membuat broker dapat bekerja semaksimal mungkin untuk mengkampanyekan serta memobilisasi massa menjadi suara bagi kandidat. Setelah semuanya dilakukan, mereka akan meninggalkan rumah tersebut dan akan memberikan sebuah cenderamata yang misalnya gelas. Aspinall juga mengatakan bahwa broker politik itu cenderung bekerja sebagai relawan dan mereka akan mendistribusikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, keterlibatan broker oportunis partai. Broker yang terdapat di dalam partai ini tidak begitu banyak, hanya segelintir elit partai yang mampu memanfaatkan posisi dan resource yang mereka punya. Dalam hal pengusung dari Fadli Amran Asrul ini adalah Partai Golkar dan PDIP, di mana struktur broker partai untuk Fadli Amran dan Asrul adalah koordinator DPD, koordinator kecamatan di Padang Panjang Barat dan Timur, kemudian koordinator kelurahan, dan broker akar rumput. Dari struktur atau gambar di atas itu menjelaskan bahwa ternyata broker partai yang menjadi koordinator juga membentuk tim dengan menyediakan massa untuk dijadikan tim relawan atau broker akar rumput yang memiliki struktur yang jelas dan tupoksi kerjanya masing-masing. Yang ketiga itu keterlibatan broker aktivis. Broker aktivis digambarkan sebagai bentuk broker yang loyal terhadap kliennya, yang disebabkan oleh adanya kedekatan secara emosional dan kesamaan tertentu. Selain adanya kedekatan emosional, komitmen yang dibentuk juga membuat adanya ikatan yang kuat antara broker aktivis dengan klien. Nah, pembahasan yang ketiga itu adalah kekuatan broker dalam memenangkan Fadli Amran dan Asrul.
Keaktifan broker sebagai alat politik bagi Fadli Amran dan Asrul adalah sebuah keuntungan yang sangat besar, karena melalui pengaruh dan peran mereka di lapangan dapat memperkenalkan serta mengkampanyekan Fadli Asrul sebagai kandidat yang kuat dan kredibel untuk dipilih. Di mana kekuatannya ini ada 6. Yang pertama adalah broker tahu pemilih mereka. Broker akan sangat berpengaruh ketika broker tersebut mengenali siapa pemilih untuk kliennya dan mengenali dengan baik klien tersebut. Yang kedua, memiliki jaringan loyal termasuk pemilih swing. Broker memiliki jaringan mereka sebagai sebagian terdiri dari pemilih setia yang selalu memilih untuk memilih dan tidak akan berhenti mendukung partai mereka tanpa ada manfaat. Yang ketiga, broker tidak melakukan tindakan pemerasan. Tidak jarang ditemukan bahwa broker mengambil sewa dari klien yang menggunakan jasa mereka. Hal itu merupakan hal yang wajar karena bentuk upah dari apa yang mereka kerjakan. Yang keempat adalah broker ingin memenangkan pemilihan. Broker tentu sangat peduli dengan pemilihan pemenang yang diusung dari partai mereka dan memenangkan calon yang mereka ajukan atau yang mereka usung. Yang kelima, pemimpin mencoba memantau pialang dan pialang mengancam keluar untuk menghindari disiplin. Para calon atau klien dari broker akan selalu mencoba untuk memantau bagaimana kinerja dari broker yang mereka gunakan agar broker tersebut dapat bekerja lebih efektif. Yang keenam, broker melakukan distribusi kepada pemilih. Broker yang beroperasi di tingkat lingkungan akan cenderung menyalurkan sumber daya kepada pendukung yang loyal dan juga akan melakukan distribusi kepada pemilih yang masih swing atau belum menentukan pilihannya. Selanjutnya, itu kesimpulan. Berdasarkan broker dalam pilkada, itu adalah berarti broker yang berperan dalam dunia politik pada saat ini. Siapa kandidat yang tidak akan menggunakan jasa mereka sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Broker sebagai mesin politik tentu memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap kemenangan Fadli Amran Asrul. Keefektifan broker sebagai alat politik bagi Fadli Amran dan Asrul adalah sebuah keuntungan yang sangat besar, karena melalui pengaruh dan peran mereka di lapangan dapat memperkenalkan serta mengkampanyekan Fadli Asrul sebagai kandidat yang kuat dan kredibel. Mungkin sekian materi pembahasan dari broker dalam Pilkada Padang Panjang, Fadli Amran dan Asrul. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.